Ya, teman-teman, saya sekarang akan membahas satu topik yang lagi viral ya, lagi fenomenal dan lumayan rame ya sampai detik ini, yaitu tentang polemik Habib atau Habaib. Ya, jadi para Habib dan Habaib ini sedang diperbincangkan ya oleh sebagian masyarakat, sebagian akademisi, sebagian pakar ya di bidang keislaman ya yang ada di Indonesia. Meskipun Habib ya atau Habaib itu bukanlah suatu hal yang baru ya di Indonesia, tapi semenjak adanya satu laporan ataupun disertasi ya, sebuah studi yang dilakukan oleh seorang kiai dari kalangan Nahdien ya atau NU. Saya kira saya menyebutkan nama beliau tidak masalah karena sudah cukup diperbincangkan ya, yaitu Kiai Haji Imaduddin ya, atau yang sering disebut dengan Kiai Imad. Nah, di studi yang dia lakukan cukup banyak ya temuan-temuan dan fakta-fakta terkait kalangan Habib ini ya, atau kalangan Habaib yang disebut sebagai kalangan Bani Alawi ya, keturunan Alawi begitu. Saya mungkin bukanlah pakar di bidang ini ya, tapi hal ini cukup menarik perhatian saya, terutama bagaimana peran ini ya, sebagian kalangan ya, ya kalau mau disebut ya keturunan Arab ya, keturunan Arab yang ada di Indonesia. Ya, terlepas Habib itu ataupun Sayyid ya, berdasarkan klaim-klaimnya ya, baik secara pribadi, secara komunitas ya, ada komunitasnya di Indonesia, kalau nggak salah disebut Robitoh Alawiyah. Kalau nggak salah organisasi Robitoh Alawiyah ini berdiri sendiri ya, dan independen ya, tidak berada di bawah naungan organisasi manapun ya, baik seperti Nahdlatul Ulama atau organisasi lainnya ya. Jadi kalau mau dibilang ya setara ya dengan Nahdlatul Ulama dan organisasi-organisasi Islam lainnya gitu ya, yang disebut dengan Robitoh Alawiyah. Dan disclaimer, saya di sini bukan untuk menjatuhkan siapa-siapa, menjatuhkan pribadi siapa-siapa, menjatuhkan organisasi manapun ya, bukan ya. Tapi lebih ingin untuk mengajak kita semua merenung ya. Merenung terutama ya mungkin sebagai bagian dari bangsa Indonesia, terutama begitu ya. Ini kalau Anda merasa bagian dari bangsa Indonesia ini terutama. Saya bukan bertujuan untuk menuduh atau ada istilah pribumi, non pribumi, meskipun secara sejarah itu terjadi ya, ada dikotomi antara pribumi dan non pribumi ya. Secara sejarah dulu itu dibuat oleh bangsa penjajah ya, terutama Belanda, yaitu yang disebut dengan konsep David Empera kalau nggak salah gitu ya. Itu silakan Anda yang lebih tahu, lebih pakar di bidang itu, silakan saya dikoreksi. Yang tujuannya memecah belah bangsa Indonesia, gitu ya. Dan terutama untuk melanggengkan kekuasaan kolonialisme mereka. Yaitu diantaranya dengan memberlakukan strata sosial, yaitu strata yang paling tinggi ya, setidaknya dibagi menjadi 3. Itu di buku sejarah banyak sekali. Yang paling tinggi adalah bangsa Belanda gitu ya, dan juga bangsa-bangsa Eropa lainnya. Terus di level kedua atau kelas kedua ya, kelas menengah, itu ada orang-orang
Indonesia ya, saat itu mungkin belum Indonesia, tapi sebenarnya masih satu rumpun ya, yang berasal dari timur ya, ya orang Manado, orang banyak lah yang lain ya. Terus selain itu ada juga bangsa Arab ya, atau orang-orang Arab yang bermigrasi ke Indonesia. Ada juga keturunan Tionghoa ya, yang berasal dari Tiongkok sana, terus bermigrasi ke Indonesia. Nah, itu didudukkan oleh orang Belanda ini sebagai kelas kedua gitu ya, dalam strata sosial yang mereka buat. Dan yang paling bawah ya, yang paling rendah itu adalah orang-orang pribumi ya, dalam tanda petik, atau orang-orang asli Indonesia. Nah, itulah salah satu peninggalan bangsa penjajah itu ya. Dan mungkin pengaruh dari dikotomi itu, strata sosial itu masih berlaku atau apa ya, terjadi atau masih dipraktekkan oleh orang Indonesia sampai saat ini. Gitu mungkin ya. Nah, salah satunya bisa dilihat dari fenomena ini ya, Habib ini, atau fenomena kalangan komunitas yang disebut dengan, atau mereka mengklaim diri mereka sebagai keturunan Nabi Muhammad. Nah, jadi ini sangat menarik sekali teman-teman ya. Meskipun saya sendiri sudah cukup mengenal, sudah tahu tentang fenomena ini, dan secara tidak langsung saya juga berinteraksi ya dengan kalangan-kalangan yang begitu memuja dan menghormati para habaib ini, Habib-Habib ini. Terutama dianggap sebagai keturunan Rasulullah gitu ya. Nah, karena ada embel-embel keturunan Rasulullah inilah, jadi seakan-akan mereka ini ya orang yang paling mulia gitu ya, atau disebut di beberapa kesempatan sebagai orang yang ada di atas orang Islam secara umum gitu ya. Bahkan sehebat apapun seseorang, selama dia bukan keturunan Nabi Muhammad gitu ya, atau bukan Habib, dia masih berada di bawah Habib itu gitu ya. Dan itu yang terjadi sampai sekarang di masyarakat kita di Indonesia ini. Nah, semenjak munculnya hasil studi dari Kiai Imad itu ya, dan itu berkembang terus perbincangan ini tentang kalangan Habib ini ya, atau yang disebut dengan klan Bani Alawi gitu ya, Bani Ba'alawi gitu ya. Banyak sekali di YouTube pun juga banyak sebagian ulama gitu ya, atau kiai muda atau gus-gus dari kalangan Nahdien itu mengcounter attack gitu ya, atau mendukung Kiai Imad, mendukung studi Kiai Imad ini gitu ya, dan bahkan menantang sebagian atau kalangan Habib ini, kalau memang mereka betul-betul keturunan Nabi Muhammad, mereka harus mengetes darahnya atau mengetes DNA-nya gitu ya, betul-betul ada DNA Nabi Muhammad atau tidak begitu. Dan ada satu hal yang menarik ya, ini ada satu figur nasional gitu kalau mau dibilang, yaitu figur wanita ya, yaitu Najwa Shihab. Saya sedikit banyak mengikuti juga pemberitaan tentang atau problematika Habib ini. Jadi ceritanya Mbak Najwa Shihab ini atau Mbak Nana ini betul-betul melakukan tes DNA, dan hasil akhirnya ya, kalau mau dirinci silakan dicari saja di Google atau di pemberitaan yang ada ya. Jadi hasil akhirnya Mbak Nana ini bukanlah keturunan Nabi Muhammad begitu ya, secara DNA. Nah, begitu. Dan itu diacungi jempol oleh orang-orang ya, atau kalangan yang mendukung Kiai Imad ini ya. Mbak Nana yang dianggap sebagian orang, dan mungkin juga dia menganggap dirinya dan juga kalangan dia gitu ya, kalangan habaib dan seterusnya, merupakan
keturunan Nabi Muhammad, dan ternyata tidak. Ya, ini mohon dikoreksi kalau pernyataan saya ini salah ya. Namun sebagian habaib yang lain itu tidak melakukan tuntutan itu ya, pembuktian DNA, tapi malah melakukan pembelaan ya. Ini sejauh yang saya tahu ya, dan juga menunjukkan contoh kurang ajar gitu ya, atau ada juga sebagian muhibbin ya, dalam tanda petik ya, istilah mereka yang mendukung para habaib gitu, itu mengatakan bahwa orang-orang yang mempermasalahkan kenasaban para habaib itu kurang ajar gitu ya, tidak tahu tata krama dan seterusnya. Dan memang itu ya, terjadi pro kontra antara yang mendukung Habib ya, kalangan habaib ya, keturunan Ba'alawi ini, dengan yang tidak mendukung ya, terutama digawangi oleh Kiai Imad ini. Dan gongnya itu adalah ketika Tempo ya pada 7 April 2024 ya, berarti 4 hari yang lalu, melakukan laporan khusus nih, membahas tentang Habib ini ya, yaitu dengan judulnya Kontroversi Habib, Puja-puji Klan Ba'alawi. Nah, ini sangat menarik sekali ya teman-teman ya. Isinya cukup menarik, beberapa sub berita gitu ya, yaitu tentang kenyataan sebagian masyarakat kita yang begitu memuja Habib dan Said ya, terutama tujuannya dalam rangka menghormati Nabi Muhammad. Nah, gitu ya. Terus tradisi ngalap berkah Habib sejak zaman Belanda. Dan yang masih baru juga yaitu jual beli gelar Habib gitu, yang ditarif 4 juta. Dan tentang keorganisasian Robitoh Alawiyah, ada juga tentang buku nasab Habib ya, terutama yang dikeluarkan oleh Robitoh Alawiyah, dan apakah betul nasab Habib itu terputus ya, seperti yang disampaikan Kiai Imad dan para pendukungnya, dan banyak topik-topik lain yang dibahas oleh Tempo di sini ya. Silakan Anda cari sendiri berita ini di majalah Tempo. Mungkin begini, saya ingin mengomentari beberapa hal teman-teman ya. Terutama ingin saya tarik kepada pengalaman ataupun perjalanan hidup saya ya teman-teman ya. Jadi bagi Anda yang baru mengenal saya itu merupakan keturunan orang ya, atau suku Minang atau Sumatera Barat teman-teman ya. Nah, Sumatera Barat itu terkenal dengan kalau mau dibilang secara afiliasi keorganisasiannya, mayoritas berafiliasi atau aktif di organisasi Muhammadiyah, yang bisa dibilang organisasi modern gitu ya, atau organisasi ya. Kenapa kok banyak orang Minang yang aktif di Muhammadiyah? Muhammadiyah itu kan awalnya merupakan organisasi yang didirikan oleh para pedagang gitu ya, mungkin ya, seperti Serikat Dagang gitu, SI atau SDI ya, Serikat Dagang Indonesia atau Serikat Indonesia. Dan Muhammadiyah terkenal juga merupakan organisasi yang diisi oleh para pengusaha gitu ya, atau pedagang muslim gitu kira-kira. Nah, orang Minang itu juga terkenal sebagai bangsa atau suku pedagang gitu ya. Maka mereka lebih condong masuk ke Muhammadiyah. Dan saya dulu ketika kecil ya, atau pernah juga masuk sekolah di Muhammadiyah, dan tentunya sedikit banyak saya memiliki cara pandang orang Muhammadiyah. Menariknya, perjalanan hidup saya itu membawa saya ke dari Sumatera Barat
terus ke Jakarta, terus akhirnya ke Surabaya ya, ke Jawa Timur, di mana para pengikut atau jamaah gitu ya, jamaah Nahdlatul Ulama atau pengikut Nahdlatul Ulama itu mayoritas di Jawa Timur itu ya, terutama Surabaya sebagai salah satu basisnya. Maka ilmu ataupun pengetahuan saya tentang Islam yang saya dapatkan sebelumnya dari orang tua saya yang Muhammadiyah dan juga dari pendidikan saya sebelumnya ya, itu sedikit banyak ya, apa ya, kalau mau dibilang ya, bukan berbenturan ya, tapi terjadi pertemuan gitu ya, pemikiran saya sebagai seorang Muhammadiyah, keturunan atau dari keluarga Muhammadiyah, dengan lingkungan saya yang Nahdlatul Ulama atau NU ya, yang tradisionalis ya. Itu panjang ceritanya kalau mau diceritakan ya, kapan-kapan saja. Tapi yang paling penting yang ingin saya sampaikan adalah saya mengenal mengenal istilah Habib ya, mengenal istilah Kiai itu semenjak saya di Surabaya ya, atau ya Sidoarjo gitu ya, jadi perbatasan Sidoarjo dan Surabaya, mengenal ya dengan tradisi masyarakat ataupun komunitas Muslim yang disebut tradisionalis ini ya. Ya dari Kiai, dari Habib gitu ya, dan baru tahu bahwa Habib itu merupakan orang gitu ya, yang merupakan keturunan Nabi Muhammad. Ya mungkin yang jadi pertanyaan adalah apakah kita harus istilahnya mungkin menyesuaikan dengan laporan dari Tempo ini ya, apakah kita harus begitu memuja gitu ya, memuja dan memuji para habaib ini? Itu pertanyaannya mungkin ya. Kalau menghormati, saya kira ya bagi Anda yang merupakan yang merasa sebagai makhluk sosial ya, ya seluruh manusia itu ya wajib dihormati begitu ya kira-kira ya. Tapi apakah harus memuja begitu ya dalam tanda petik ya? Yang dimaksud memuja mungkin bisa berbeda-beda pemahamannya tiap orang. Namun saya bisa mengambil satu pengertian atau makna yang dimaksud dengan memuja itu adalah ketika seseorang ya mengikuti atau menghormati seseorang, orang lain ya, orang lain yang praktek menghormatinya itu membabi buta ya, atau menutup mata. Menutup mata terutama ketika orang yang dia hormati itu melakukan hal-hal yang buruk gitu ya, yang fasik. Nah, itu kira-kira yang disebut memuja. Memuja itu ya apapun yang dilakukan orang yang dipuja tidak akan beralih ya, tetap menghormati, tetap menghargai gitu ya. Nah, itu kira-kira ya yang dimaksud memuja. Dan sepertinya istilah memuja ini ya terjadi di sebagian kalangan kita ya. Ketika kalangan habaib ini ya, saya kira semua Anda sudah tahu ya, banyak sekali pemberitaan. Ada beberapa orang yang mengaku sebagai habib melakukan hal-hal ya saya kira bisa disebut ya tindakan asusila gitu ya. Asusila, amoral, yang tidak pantas gitu ya. Dia mengaku sebagai keturunan Nabi Muhammad tapi melakukan hal-hal yang tidak pantas. Ya sebut saja ada habib yang dalam ceramahnya memaki-maki, menjelek-jelekkan. Ya, mau menjelekkan siapa terserah ya, menjelekkan presiden, pemerintah, atau menjelekkan orang lain di ceramahnya. Coba kira-kira sebelum kita membahas dia ini habib atau bukan ya, tapi kira-kira kalau ada orang ya mengaku sebagai pemuka agama terus menjelek-jelekkan orang pada ceramahnya, itu bagus apa tidak? Nah, gitu kira-kira ya. Jadi
Saya termasuk orang yang sangat mengedepankan logika, teman-teman. Logika itu harus di atas segalanya. Begitu kira-kira ya. Kenapa? Ya, jangan berdebat dengan saya ya. Sedikit-sedikit logika, terus logika atau akal itu hanyalah ciptaan Allah dan seterusnya gitu. Jangan berdebat seperti itu. Kalau mau berdebat, ya sedikit saja saya mau menyebutkan, kita ini diperintahkan oleh Allah untuk berpikir. Banyak sekali di Al-Qur'an itu, ya kan? Ayat-ayat Al-Qur'an di antaranya ada kata-kata afala tatafakkarun, afala taqilun gitu ya. Apakah kamu berpikir? Apakah kamu menggunakan akalmu gitu ya? Nah, itu saya kira itu bisa diperdebatkan lagi ya kapan-kapan. Tapi kalau Anda menggunakan logika, setidaknya itulah yang menunjukkan Anda sebagai manusia yang utuh ya. Masa Anda sudah tahu bahwa tindakan menjelek-jelekkan orang lain itu adalah tidak baik atau buruk, namun karena ada label Habib ya, atau kiai atau ulama, Anda tidak menyalahkan orang ini gitu ya, karena telah melakukan tindakan yang salah itu. Kalau saya itu tidak masuk akal, tidak logis ya. Harusnya Anda tetap adil ya, sejak dalam logika, itu kata Pram ya, Pramudia Anantatur, harus adil, harus logis. Kalau seseorang itu salah, Nabi Muhammad saja mengatakan, kalau betul-betul melakukan suatu kesalahan ya, ataupun ya kriminalitas atau apa gitu ya, aku sendiri yang akan memotong tangan. Itu nama. Artinya apa? Yang kita lihat bukanlah gitu ya. Dan saya juga merupakan orang yang semua orang setara. Tidak ada yang berbeda. Saya mungkin ada yang merupakan kerja ya, atau ngemis pun di jalan itu Anda dengan ada apa? Kita sama manusia. Yang menentukan saya sama itu kita itu adalah jadi saya lupa ayatnya. Pokoknya membedakan satu orang dengan orang yang lain itu takwanya. Nah, siapa yang tahu ketakwaan seseorang kalau bukan Allah sendiri, ya kan? Nah, kira-kira begitu ya. Jadi karena kita tidak tahu ketakwaan seseorang ya, hanya Allah, ya janganlah kita salah dari orang. Makanya ketika ada orang merasa lebih hebat daripada orang lain, sebaiknya kalau saya ya, ini teman-teman, hindari orang itu. Itu toksik namanya, racun gitu. Kalau di Islam atau di ilmu tasawuf itu penyakit hati itu. Takabur, arogansi itu nggak boleh. Ya, kira-kira teman-teman. Jadi melihat fenomena lagi ya, mau Habib atau siapapun ya, bahkan orang luar negeri sekalipun ya merasa hebat dari kita, itu jangan ada diam gitu. Harus lawan dengan Anda sama Joe dan itu dengan saya sama saja. Cuma bedanya dia jadi presiden gitu aja. Tapi secara kemanusiaan dia makan, saya makan, dia buang air, saya juga buang air. Apa bedanya? Kan tidak ada bedanya, ya. Perbedaannya adalah pada konstruk sosial, konstruk politik, ya. Itu saja, ya, yang membuat dia di atas, saya di bawah. Ya, secara umum, secara kemanusiaan kita sama. Makanya saya secara tidak langsung, ya, saya menyetujui pendapat dari Kiai Imad ya, terutama semangatnya bukan untuk menjatuhkan, saya kira ya, semangatnya adalah membangkitkan kesadaran masyarakat kita ya, yang masih menutup mata, yang masih menghilangkan logika ya dalam menghadapi permasalahan sosial seperti ini ya. Menghormati guru yang mengajar kita, yang mengajarkan kita ilmu-ilmu boleh ya,
tapi tidak boleh menutup mata. Logika harus dipakai. Begitu kira-kira ya teman-teman ya. Dan memang yang menjadi PR kita sampai saat ini, masyarakat kita ini di Indonesia ini, menurut saya pun ya secara pribadi, masih lebih banyak orang awam ya, orang yang mungkin terutama karena pendidikannya masih rendah gitu ya, jadi kurang menggunakan logikanya. Makanya saya mengajak teman-teman untuk belajar terus ya, belajar dan belajar, terutama untuk memahami ini loh, sebuah kenyataan ini, bahwa kita semua ini setara di mata Allah, kita semua sama. Baik dia itu keturunan Nabi Muhammad atau bukan, kita sama ya. Masalah nanti keturunan Nabi Muhammad itu apa pasti masuk surga atau nanti masuk neraka, itu Allah yang menentukan ya. Sama dengan kita, yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu juga Allah. Intinya apa? Jangan pernah merasa inferior ya terhadap diri sendiri ya, apalagi kita ini bangsa Indonesia, dan saya yakin bangsa Indonesia ini adalah bangsa yang hebat, tidak kalah dengan bangsa manapun ya. Jangan pernah terkecoh oleh buayan-buayan palsu gitu ya. Kalau Anda menghormati saya, Anda pasti masuk surga. Itu jangan sampai Anda percaya seperti itu ya. Yang menentukan kita masuk surga atau neraka itu satu, Allah. Begitu kira-kira teman-teman ya. Jadi apapun itu, silakan saya kembalikan kepada teman-teman sekalian. Apakah Anda seandainya saat ini Anda merupakan orang yang sangat menghormati kalangan habaib, silakan, nggak apa-apa, itu hak Anda. Ya, setidaknya jangan sampai Anda menghilangkan logika ya, dan terutama jangan pernah merasa Anda lebih rendah dari orang manapun. Ya, kita sama. Kita makan, kita buang air, ya saya kira para habaib juga sama kan, makan juga, buang air juga ya. Dan ini juga salah satu PR ketika Anda sangat religius ya, terutama tentang ibadah dan seterusnya. Saya lebih meyakini kuncinya adalah hubungan Anda kepada Allah gitu kira-kira ya. Jadi tidak perlu ada perantara-perantara manusia ya, yang saya takutnya malah menjadi hijab ya, orang-orang ini menjadi hijab bagi Anda untuk bisa sampai kepada Allah ya. Kira-kira begitulah bahasanya. Oke, kira-kira begitu yang bisa saya sampaikan. Semoga ini ada manfaatnya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata ya. Intinya saya ingin menggarisbawahi, kita semua manusia yang setara, yang sama secara kedudukan dan derajatnya. Hanya Allah lah yang bisa menentukan siapa yang lebih baik antara satu dengan lainnya. Begitu, sampai jumpa di video selanjutnya.